Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi minggu ini tentang bahan-bahan kimia yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi pada minggu ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arafatus Sania dengan NIM 2061824. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Gusmira sebagai dosen pengampu fisika lingkungan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama kita membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, sumber pencemaran itu adalah setiap kegiatan yang membuang bahan pencemar atau bahan pencemar tersebut dapat terbentuk dari zat padat, cair, ataupun gas, bahkan juga partikel tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air, maupun daratan, yang pada akhirnya akan sampai pada manusia. Nah, daur pencemaran lingkungan ini akan memudahkan di dalam melakukan penelitian dan pengambilan contoh lingkungan serta analisis contoh lingkungan. Selanjutnya, macam-macam pencemaran lingkungan itu terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama pencemaran air, pencemaran udara, yang terakhir ada pencemaran tanah. Yang pertama kita membahas tentang pencemaran air. Nah, bahan pencemaran air yang termasuk ke dalam polutan yang bisa ditentukan dalam air yang tercemar diantaranya logam berat atau B3 atau bahan yang beracun yang berbahaya seperti arsenat, kadmium, teraklorida, krom, timah, karbon, raksa, ataupun merkuri, dan benzena. Nah, logam berat yang masuk ke dalam tubuh organisme itu akan merusak jaringan tubuh. Selanjutnya di sini ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu disebabkan oleh beberapa jenis pencemaran berikut, seperti sampah-sampah plastik yang sukar, hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, dan kaleng. Deterjen yang bersifat non-biodegradable itu secara alami itu sulit untuk diuraikan. Nah, dari zat kimia yang dari buangan pertanian itu misalnya inseksida. Selanjutnya di sini kita membahas tentang pencemaran udara. Yang pertama kita membahas bagian oksida karbon. Nah, karbon monoksida atau CO dan CO2, gas CO2 adalah gas yang dihasilkan dari proses permanasan makhluk hidup ataupun pembusukan bahan organik dan pelapukan dari batuan. Nah, bila gas ini di atmosfer itu jumlahnya meningkat, maka dapat menyebabkan peningkatan suhu pada bumi. Selanjutnya itu ada oksigen nitrogen, NO, NO2, N2O. Gas nitrogen ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai bahan untuk membangun protein. Jika gas ini bereaksi dengan air, maka itu akan membentuk senyawa asam. Nah, selanjutnya di sini kita membahas tentang bahan kimia yang dipakai sehari-hari yang dapat berbahaya. Yang pertama itu ada karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO adalah gas yang beracun yang tidak berbau dan tidak berwarna. Tanpa kita sadari, gas ini bisa menimbulkan keracunan, gangguan kesehatan, seperti sakit kepala, pusing, mual, muntah, nyeri dada, dan kebingungan jika kita terhirup. Bahkan, ada orang yang terlalu banyak menghirup gas CO, itu juga bisa pingsan, bahkan dia bisa sampai meninggal. Selanjutnya itu ada amonia. Sama seperti karbon monoksida, amonia itu juga tidak berwarna, tetapi gas ini menimbulkan bau yang sangat tajam. Gas ini itu banyak ditemukan sebagai uap dari produk pembersih rumah tangga, pewarna rambut, atau cat rumah. Produk pembersih dengan kadar amonia yang tinggi bisa menimbulkan efek samping seperti iritasi dan sensasi terbakar pada kulit maupun mata.
Jika tertelan atau bahkan terhirup, amonia ini juga bisa mengiritasi mulut, hidung, tenggorokan, lambung, dan paru-paru. Paparan amonia ini konsentrasi tinggi itu dapat menimbulkan kerusakan jaringan yang parah, bahkan hingga menyebabkan kematian. Selanjutnya itu ada klorin. Mulanya, klorin hanya ditemukan pada produk kimia yang membunuh kuman di kolam ataupun pada pestisida tanaman. Namun, kini klorin itu kerap kali digunakan sebagai produk pembersih atau disinfektan, apalagi pada saat sejak virus corona ini menyebar. Menghirup klorin itu bisa merusak sistem pernapasan dan dapat menyebabkan sulit bernapas. Bila terkena kulit, klorin ini bisa menyebabkan kulit iritasi, kemerahan, terbakar, ataupun melepuh. Sementara, bila tertelan, bahan kimia ini itu bisa menimbulkan sensasi terbakar di mulut, seperti sakit perut, muntah, sakit tenggorokan, dan buang air besar itu berdarah. Nah, selanjutnya di sini kita ada asam klorida. Nah, asam klorida ini walaupun berwarna bening dan cair, asam klorida atau HCl itu sangat beracun. Bahan kimia jenis ini itu mampu menyebabkan kerusakan parah pada jaringan tubuh. Nah, asam klorida ini kerap ditemukan pada produk seperti pupuk, pembersih porselen, pembersih kamar mandi, dan bahan kimia untuk kolam. Bila terkena kulit, HCl atau asam klorida ini bisa membuat kulit melepuh, terbakar, nyeri. Dan jika tidak sengaja tertelan, bahan kimia ini itu bisa menyebabkan seperti terbakar yang parah, sakit perut yang hebat, muntah darah, dan nyeri di dada. Sementara, jika dihirup, asam klorida atau HCl ini bisa menyebabkan kerusakan pada paru-paru yang membuat pengambilan oksigen terganggu. Hal ini itu menyebabkan kebiruan pada bibir dan kuku, dada tersesak, tersedak, batuk berdarah, pusing, serta pingsan. Nah, selanjutnya itu ada asam sulfat. Asam sulfat ini kerap ditemukan pada aki mobil sebagai produk deterjen, pupuk, pembersih kamar mandi. Nah, bila tercampur dengan air, asam sulfat itu bisa bereaksi dan menghasilkan panas. Bahan kimia ini juga dapat merusak layaknya asam klorida. Asam sulfat ini akan menimbulkan iritasi yang parah jika terkena jaringan tubuh. Nah, bahkan jika tertelan, bahan kimia ini itu bisa membakar mulut dan tenggorokan, merusak lambung, bahkan juga menimbulkan kematian. Sedangkan bila memasuk ke mata, asam sulfat ini bisa menyebabkan kebutaan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang bahan kimia industri. Salah satu bahan kimia yang sering digunakan dalam bidang industri itu adalah asam sulfat atau H2SO4. Tahukah kamu cara pembuatan asam sulfat? Nah, mari kita cek bagian PowerPoint. Belerang saat ini masih dalam keadaan padat akan panas, sehingga belerang tersebut dapat mengalami percampuran oksigen sehingga terbentuklah belerang dioksida atau SO2 yang berwujud gas. Kemudian senyawa SO2 tersebut akan dipanaskan kembali sehingga terbentuklah belerang trioksida atau SO3 yang berwujud gas juga. Selanjutnya ada gas SO3 yang akan direaksikan dengan udara sehingga SO3 tersebut akan mengalami perubahan wujud gas dari gas yang semulanya menjadi cair. Selanjutnya kita membahas tentang bidang industri yang banyak menggunakan asam sulfat. Yang pertama itu industri pengolahan minyak itu terbagi menjadi dua, industri penawaran tekstil dan industri pengolahan pupuk. Nah, selain itu juga asam sulfat itu banyak digunakan karena memiliki harga yang murah dan merupakan bahan yang digunakan untuk membuat bermacam-macam garam sulfat. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq.